Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama aku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku mau ngajak kalian menjadi detektif wilayah. Kita bakal cari tahu di mana sih sebenarnya kita tinggal. Apakah di rumah aja? Atau ada wilayah yang lebih besar? Pasti penasaran kan? Yuk kita mulai ekspedisinya. Oke, adik-adik semuanya, kalian harus lihat gambar ini. Ada yang tahu nggak? Ini icon apa? Betul, ini adalah icon Tugu Yogyakarta. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak nama kota atau kabupaten tempat kalian tinggal? Taranajaya. Wah, hebat, ternyata kita tinggal di tempat yang ciri khasnya itu berbeda-beda ya. Oke, jadi adik-adik harus ingat ya bahwa setiap tempat itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang disebut sebagai dataran rendah, contohnya seperti kota atau pantai, dan cuacanya ini sedikit lebih hangat. Sedangkan dataran tinggi, contohnya pegunungan, yang cuacanya itu lebih sejuk. Nah, sekarang aku mau adik-adik harus tebak. Gambar yang ada di samping aku ini itu termasuk yang mana ya? Nah, bener banget ya adik-adik. Jadi ini tuh termasuk ke dataran rendah. Kita bisa sebut sebagai pedesaan atau perkampungan. Karena masyarakat pada wilayah ini dianggap sangat dekat dengan alam. Nah, jadi gimana adik-adik? Indonesia sangat unik kan? Ada teman kita yang tinggal di dekat pantai yang berpasir, ada yang tinggal di pegunungan yang udaranya tuh dingin sekali, ada yang tinggal di kota yang dekat dengan gedung-gedung tinggi dan juga ramai, ada juga nih pedesaan yang dekat dengan sawah dan udaranya juga masih sejuk. Nah, adik-adik semua harus ingat ya, wilayah-wilayah ini bergabung menjadi kota atau kabupaten lalu menjadi provinsi. Nah, adik-adik semua yang aku sayangi, sebagai detektif kita tuh harus tahu alamat lengkap kita ya. Nah, sekarang aku itu mau kalian membayangkan bahwa Indonesia adalah rumah raksasa. Penanda berwarna merah adalah lingkungan rumah kita. Kemudian, objek yang bergerak ini namanya kabupaten atau kota. Kelihatan ya, kalau kabupaten atau kota itu lebih besar dari lingkungan rumah kita. Nah, kalian harus ingat, kalau dipimpin oleh bupati berarti kabupaten, kalau wali kota berarti kota. Jangan kebalik ya. Beberapa kabupaten atau kota berkumpul jadi satu menjadi wilayah yang lebih besar lagi, namanya provinsi. Sedangkan provinsi dipimpin oleh gubernur. Jadi semua provinsi dari Sabang sampai Merauke itulah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, di sini ada satu teman kita yang bernama Adiba dan dia akan cerita. Kalian simak baik-baik ya. Ini cerita tentang teman kita, Adiba. Adiba tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana banyak sawah karena lokasinya di lereng Gunung Merapi. Nah, dari sini kita belajar ya adik-adik, bahwa letak wilayah menentukan pekerjaan orang-orangnya. Karena di Sleman banyak sawah, maka banyak yang menjadi petani. Nah, kalian kebayangkan gimana wilayah itu? Eits, sebelum ekspedisi ini berakhir, aku mau sekarang kalian yang menjadi detektif wilayah. Aku kasih tugas ya. Jadi, kalian harus cari tahu siapa nama kabupaten atau kota kalian, siapa nama pemimpinnya, dan apa objek wisata yang terkenal di sana. Tulis di kolom komentar ya, dan kalian harus ceritakan kepada teman-teman kalian. Nah, adik-adik semua, kalian tuh bingung gak sih kenapa dari awal video sampai akhir video aku tuh meminta kalian untuk tahu nama kota atau tempat kalian tinggal? Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, dengan kalian mengenal daerah kalian, kita tuh jadi makin bangga menjadi anak Indonesia. Tunjukkan cinta kalian terhadap Indonesia ya. Bye-bye, sampai jumpa di ekspedisi berikutnya adik-adik. Dadah, tetap semangat!